Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis An-Najmus Tsaqib yang dipimpin oleh akhina Al-Ustaz Sayyid Taufik bin Muhammad Buftan bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada beliau dan juga semua kita yang hadir mendapatkan berkah, dan juga warga, masyarakat, lingkungan, dan semua para panitia dan yang memiliki keterlibatan dan andil di dalam terlaksananya majelis ini. Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayat, keberkahan dan rahmat dan kasih sayangnya dan penjagaan dan perlindungannya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Allah Ta'ala tidak akan peduli di dalam menurunkan bala, musibah, siksa dan azabnya kepada kalian andaikan bukan karena doa kalian kepada Allah, namun berkat doa kita, kumpulnya kita, majlisnya kita, zikirnya kita, dekatnya kita kepada kaum salihin, insyaallah itu menjadi penyebab diangkatnya bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dari penghuni bumi. Dalam hadis qudsi Allah Taala berfirman, "Inni la'ahummu ala azabi ahlil ard wa bi'adzab ahlil ard." Aku sudah bertekad akan menurunkan azab, siksa terhadap penghuni bumi. Falamma ra'aitu ummara baiti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu anhum al azab. Aku sudah bertekad akan menurunkan azab kepada penghuni bumi. Namun ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku, memakmurkan rumah Allah, dan melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan yang ketiga melihat orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, maka aku angkat azab dari penghuni bumi berkat keberadaan tiga jenis manusia ini. Mudah-mudahan kita termasuk tiga jenis tersebut. Gampang kok. Satu, makmurkan masjid. Makmurkan masjid, bukan malah kalau lagi musibah malah ninggalin masjid, salah. Justru makin musibah balik ke masjid. Fa'wu ilal kahf yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhalyi lakum min amrikum mirfaqa. Rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku melihat orang yang memakmurkan masjid, Nabi Muhammad SAW itu idza nabahu amrun asra'a ila shalah. Nabi kalau ditimpa problem besar maka bersegera menuju salat. Rujuknya ke masjid, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya kalau udah ke masjid dekat sama majelis taklim, dekat sama pengajian, dekat sama tilawatul Quran, dekat dengan sholat jamaah. Sholat jamaah ini acara luar biasa. Diawalinya tadi dengan sholat berjamaah. Masya Allah, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat jamaah itu yang menjadi jaminan kita untuk meraih penjagaan perlindungan dari Allah Ta'ala. Man sholal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, man sholal fajr fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah, man sholal isya fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbiha, wa man sholal fajr fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsiya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia mendapatkan pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah dia dapat pahala seperti pahala tahajud semalam suntuk. Barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia dalam perlindungan, jaminan, asuransi, penjagaan Allah sampai subuh. Subuhnya berjamaah dia dalam perlindungan, jaminan, asuransi, penjagaan Allah sampai isya. Kalau subuh isyanya berjamaah 24 jam dia dalam perlindungan, jaminan, asuransi dan penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera menuju sholat, perhatikan masjid, jaga adabnya. Kemudian yang kedua, mutahabbina fiyya,
orang-orang yang saling duduk, orang-orang yang saling cinta karena Allah. Percintaan di muka bumi banyak, cinta, dukung, suka, senang, tapi yang karena Allah nggak semuanya karena Allah. Ada yang percintaan karena harta, harta habis, cinta habis. Ada yang percintaan karena politik, politiknya habis, harta habis, semuanya habis, cintanya habis. Karena tahta, tahtanya habis, cintanya habis. Tahta umurnya berapa tahun? 5 tahun. Udah gitu habis 5 tahun, udah habis, beda lagi, beda. Karena kepentingannya habis, udah ditinggal, dibuang. Tapi barang siapa yang cintanya karena Allah, Allah nggak ada habisnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fana, yang abadi Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga, al-mustaghfirin bil ashar. Orang-orang yang beristighfar sebelum subuh. Sebelum subuh dia beristighfar. Allah taala memuji di dalam Al-Qur'an, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar sebelum subuh di waktu sahur. Bangun malam, itu sebagian ulama dia bilang kepada anaknya, ya waladi la yakunu dik akyas minka. Wahai putraku, jangan sampai ayam jago lebih pintar dari kamu. Kamu jangan kalah dari ayam jago. Ayam jago sebelum subuh dia udah bangun, siap-siap untuk berkokok. Nah kita subuh masih tidur. Apalagi ngaku katanya anak pengajian, hadir pengajian sampai malam, subuhnya telat, nggak tahajud, nggak bangun malam. Jangan. Tahu gak, orang pengajian tuh harusnya menjadi orang yang paling terhormat. Tapi kehormatan apa gerangan buat orang yang selalu kupingnya dikencingin oleh syaitan. Nabi Muhammad pernah dibilang, ya Rasulullah, fulan magam illa ba'da tulu'il fajr, ba'da adzanil fajr. Fulan tidak bangun kecuali setelah adzan subuh. Bangunnya pas adzan, pas adzan. Bukan telat subuh, telat qiyamul lail, bangunnya pas azan. Tahu apa responnya Nabi? Nabi bilang, zaka bala syaitan fi udhuni. Orang tersebut adalah orang yang kupingnya dikencingin setan. Bayangin kalau kita punya rumah, tahu-tahu rumah kita malam hari pas kita lagi tidur dimasukin oleh anjing. Anjing kencing di rumah kita, di dalam rumah. Bukan cuma di dalam rumah, bahkan lebih parah lagi, kencingnya di mana namanya? Di kasur kita. Kira-kira bagaimana tuh? Najis. Seharian sumpek hati. Kenapa? Sebel aneh hari ini, ada anjing masuk ke rumah anak kencing di kasurnya anak. Kesel kan kita? Ini bayangin, kencingnya bukan di kasur, di kupingnya tuh orang. Bukan hari itu doang, tiap hari dikencingin. Terus dia paginya masih bisa ketawa, masih bisa senyum, masih bisa menikmati hidup. Terus apa orang kayak begini, bergunakah harta yang dia punya? Dia merasa terhormat, tapi kalau malam jadi kakusnya anjing. Tiap malam dikencingin. Bergunakah tahtanya dia? Makanya Nabi bilang, wa syaraful mar'i qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seseorang kalau dia bangun malam. Kalau dia nggak bangun malam, kemuliaan apa yang dia punya? Ini yang kencing di kuping dia bukannya anjing. Yang kencing di kuping dia adalah syaitan, iblis, tiap malam. Nah karenanya itu bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh. Apalagi kita orang pengajian. Orang pengajian nggak bangun malam ya. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i itu beliau bilang bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Nggak pantas disebut santri, tidak pantas menyandang gelar santri orang yang tidak bangun malam, nggak tahajud dan tidak sholat jamaah. Jangan ngaku santri kalau nggak sholat jamaah, apalagi ustadz dan kiai. Jangan ngaku santri kalau nggak bangun malam, apalagi ustadz dan kiai. Bangun malam, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Kita disuruh, Nabi Muhammad disuruh bangun malam. Dulunya bangun malam itu wajib. Begitu setelah turun perintah sholat 5 waktu, bangun malam menjadi sunnah. Wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan laka, menjadi sunnah. Tadinya wajib,
tahajud tersebut. Begitu turun salat 5 waktu, kewajiban salat 5 waktu, yang wajib cuma salat 5 waktu. Bangun malam jadi sunnah. Tapi Rasulullah nggak pernah tinggal yang namanya qiyamul lail. Rukun kewalian, rukun iradah, rukun orang yang menempuh jalan untuk mengenal kepada Allah Ta'ala, qiyamul lail. La tatruk qiyamul lail aslan fa innahu ma uqidat wilayah liwaliyin illa fil lail atau inda qiyamil lail. Jangan pernah kamu ninggalkan tahajud, sebab tidaklah seseorang mencapai derajat kewalian melainkan dilantiknya, dicapainya tatkala dia tahajud di tengah malam. Hakala diceritakan oleh beberapa syuyukhna bahwasanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad atau ghairuh itu mereka menceritakan ada para wali-wali, mereka datang kepada Al-Qutub, pemimpin wali tersebut, kemudian berkata, ini fulan bin fulan, anggota kita, wali yang duduk di magam ini, dia meninggal dunia, dan kita mencalonkan kandidatnya adalah fulan untuk duduk di tempat wali tersebut, untuk dilantik. Maka Al-Qutub, pemimpin wali tersebut bilang, lah, jangan fulan yang jadi wali, jangan dia yang duduk di situ, cari orang lain. Loh, kenapa? Ini pantas? Enggak, sebab dia semalam enggak bangun malam, enggak tahajud, sekali luput tahajud gagal, cari yang lain, jangan dia. Ya Allah, berapa banyak kegagalan yang kita raih, berapa banyak kegagalan yang kita raih. Nah, karenanya itu musibah yang sebenarnya musibah bukan hilang motor, musibah bukan hilang handphone, musibah bukan hilang data, musibah bukan akunnya dicuri, tapi musibah yang sebenarnya itu adalah ketika kita luput qiyamul lail, ketika kita luput salatul jamaah. Nah, kita sekarang ngumpul di majelis ini, ya, kita mengenang haul al-Imam al-Arif billah al-Syekh Abdul Qadir al-Jailani, al-Syekh Abdul Qadir al-Jailani, salah seorang wali besar. Dia jadi wali berkat apa? Siapa sih itu aulia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wali tersebut kuncinya adalah istiqamah. Istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah taala. Orang yang enggak istiqamah jangan harap akan mencium aroma kewalian. Al-Imam Al-Junaid beliau ini satu kali mendengar beliau atau Ibrahim bin Adham atau salah seorang dari mereka itu minal awliya was salihin mendengar keberadaan ada wali di kampung sini. Maka mereka kalau dengar orang soleh, maka mereka ingin ngambil berkah, minta doa kepada orang soleh tersebut. Dia tempuh perjalanan panjang untuk ziarah kepada orang yang disebutnya wali itu. Begitu dia sampai di kampungnya itu orang, mana walinya? Lagi di rumah, suruh tunggu di masjid aja, nanti datang ke masjid walinya, ketemuan di masjid. Sudah, walinya bersiap, itu orang solehnya, ketemuan di masjid. Wal imam hadza nunggu, habis perjalanan jauh, nunggu di masjid dengan rasa haus pengen jumpa dengan aulia. Dia nunggu di masjid, nggak lama datang, tuh dia walinya datang, orang solehnya itu yang dikunjungi banyak orang datang. Tatkala tuh orang datang mendekat mau masuk masjid, ini udah antusias mau ngambil berkah. Tahu-tahu yang katanya wali itu tenggorokannya seret, ya, rupanya ada lendir, dia batuk, dia buang ludah. Buang ludah, ketika meludah, ludahnya itu nempel di tembok masjid di bagian luar, bukan di bagian dalam, nempel di tembok masjid bagian luar. Udah, dan dia biasa aja masuk ke masjid. Maka hadzal imam yang datang berziarah dari jauh, dari jauh-jauh, dari tempat yang jauh datang mau ziarah wali, ngelihat, ya, yang dibilang wali ngeludah, ludahnya nempel di masjid. Nggak jadi. Dia keluar, nggak ditemuin tuh orang, keluar jalan, bilang, ya syekh, ini walinya datang. Lah, enggak, saya nggak mau nemuin, nggak jadi.
kecewa saya. Loh kenapa kecewa? Begitu. La yu'man ala asrarillah man lam yuhafiz ala adabis syariah. Tidak akan dipercayakan rahasia-rahasia Allah kepada seseorang yang gak bisa menjalankan adab di dalam syariatnya Nabi Muhammad. Nabi waktu mau masuk masjid, melihat di tembok luar masjid ada ludah lendir, orang buang ludah. Ludahnya itu nempel di bagian luar, berubah wajahnya Nabi Muhammad, marah. Nabi sampai ambil kayu untuk membersihkan itu ludah, ya, disingkirkan dari tembok masjid. Nah ini orang sembarangan aja mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah, dan dia biasa aja lagi. Terus orang kayak begini bakal dipercayakan dengan kewalian, dengan rahasia Allah? Enggak, penipu, tinggal. La yu'man ala asrarillah man lam yuhafiz ala adab syariah. Enggak dipercayakan untuk nampung rahasianya Allah orang yang enggak bisa ngejaga adab dalam syariat. Bahkan tuh dikisahkan ada satu orang yang kerjaannya soleh, wali, masya Allah, selalu hampir setiap malam selalu mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga di suatu hari, di suatu waktu, dia terputus mimpinya. Nggak mimpi Rasulullah selama 3 hari atau 1 minggu, dia nggak mimpi Nabi Muhammad. Itu orang kalau udah merasakan kelezatan mimpi kepada Rasulullah terus diputus, itu musibah yang paling besar. Stresnya luar biasa. Dia nangis, dia jungkir balik, dia bingung. Kenapa? Apa yang salah dengan saya? Apa Rasulullah marah dengan saya? Dia taubat, dia istighfar, dia jalanin semua sunnah. Kemudian juga dia perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dia lakukan di segala cara, hingga seminggu kemudian akhirnya dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mimpi Rasulullah, ya Rasulullah, ihtajabta anni usbu', engkau menghijab dirimu dariku selama 1 minggu. Saya nggak mimpi engkau. Coba apa yang salah dari aku hingga aku nggak bakal ngulangin kesalahan tersebut? Bilang, ada yang salah pada dirimu. Apa? Di suatu waktu engkau pakai baju, bukan tangan kanan duluan yang masuk, tangan kiri duluan yang masuk. Dalam riwayat gitu, engkau masuk ke rumah bukan kaki kanan yang masuk, kaki kiri duluan, melanggar satu sunnahnya Nabi Muhammad. Kelihatannya sepele. Bilang gara-gara itu, khalas, terputus, terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sampai dulu tuh minal auliya was salihin, dia ziarah ke makam Rasulullah. Tatkala ziarah ke makam Rasulullah, kemudian i'tikaf di sana di Raudhah. Lagi i'tikaf di Raudhah, ketiduran. Saat dia ketiduran, dia mimpi, dalam tidurnya itu mimpi soal mimpi Nabi Muhammad. Nabi di Raudhahnya situ, di makamnya, menyambut orang yang datang, menyambut orang yang pada ziarah. Bahkan Nabi sampai menghampiri mereka masing-masing ke tempat duduk mereka di Raudhah, di masjid. Sampai ketika itu Rasulullah mau mendekat kepada satu orang. Tiap kali Rasulullah berusaha mendekat dari itu orang, Nabi mundur lagi, nggak bisa dekat. Deketin lagi ke itu orang, mundur lagi, nggak bisa mendekat. Sampai berkali-kali, hingga nih wali ini yang dalam mimpinya itu melihat Rasulullah demikian, dia nanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tiap kali mendekat kepada orang yang lagi duduk di sana, kamu menjauh, kamu dekat, kamu menjauh? Dia bilang, ini salah seorang cucuku, datang dari jauh, mau ziarah kepada aku, maka aku mau openin dia, mau menyambut dia, mau menerima dia dengan ramah tamah. Tapi aku nggak bisa mendekat, karena di kantongnya ada rokok. Kata Rasulullah SAW, di kantongnya ada rokok. Menjauh. Ketika terbangun orang soleh tersebut, dicari, benar dia lihat mukanya ada tuh orang, disamperin, ente fulan bin fulan, iya, cucunya Nabi, iya, dari negeri ini, iya. Rasulullah, tadi saya mimpi begini, dia mau mendekat kepada engkau, nggak bisa mendekat. Loh, kenapa Rasul nggak mau dekat dari saya? Bukan nggak mau, ya, karena di kantongmu tuh ada rokok, sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap adab, setiap sunnahnya Nabi Muhammad nur. Setiap adab, setiap sunnahnya Rasulullah itu adalah sebuah tiket bagi kita untuk makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Rasulullah, makin dekat kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Dan setiap sunnah yang kita tinggalkan berarti kita kehilangan satu tiket, kehilangan satu pintu, kehilangan satu akses, kehilangan satu tangga. Mundur. Apalagi kalau ngerjain yang makruh, makin mundur lagi. Ngerjain yang haram, mundurnya mentalnya itu bisa berpuluh-puluh kilometer. Jauh mentalnya. La ilaha illallah. Sampai salah seorang arifin ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, wahai guruku, apakah hal yadzuq halawatal ibadah man asallah?" Apakah orang yang maksiat kepada Allah bisa mencicipi manisnya ibadat? Maka dijawab oleh gurunya, la wala man hamma bil maksiyah. Orang yang maksiat nggak bakal mencicipi manisnya ibadat. Jangankan maksiat, yang niat mau maksiat, tekad untuk maksiat, belum maksiat, baru niat mau maksiat, nggak bakalan mencicipi manisnya ibadat. Terharamkan dari manisnya ibadat, terharamkan dari pengenalan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kuncinya itu adalah la yazalu abdi yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Yang pertama, kerjain kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, jangan kita kurangin kewajiban. Yang kedua, tinggalin yang haram, jangan dekat-dekat dari yang haram. Terus yang ketiga, udah yang wajib kita kerjain, pendekatan terbaik kepada Allah. Ma tagarraba ilayya al-mutagarribun ahab ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu hal yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan. Mau dekat, kerjain yang disuruh oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kamu kerjain, yang wajib dulu kita kerjain. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Dia ngerjain yang sunnah hatta uhibbah, hingga hamba itu menjadi hamba yang aku cintai. Fa idza ahbabtuhu, apabila Allah Ta'ala udah cinta kepada hambanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyannah, wa la in ista'adzani la u'idhannah. Kalau dia udah ngerjain yang sunnah, rajin ngerjain yang sunnah, jadilah hamba itu hamba yang dicintai oleh Allah. Dan kalau udah hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, menyentuh dengan Allah, begitu, berjalan dengan Allah. Artinya langkah dia, lirikan dia, pendengaran dia direstui oleh Allah, dibantu oleh Allah, disupport oleh Allah. Melihatnya, mendengarnya, menyentuhnya, berjalannya, berucapnya, semuanya disupport, dibantu, direstui, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kalau dicinta kepada hambanya, nada Jibril, dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Hei Jibril, aku cinta kepada hambaku fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun cinta kepada tuh hamba. Kenapa? Karena Allah cinta kepada dia. Terus kalau malaikat Jibril sudah cinta kepada hamba tersebut, nada Jibril fi ahli sama. Malaikat Jibril memanggil semua penghuni langit. Ya ahli sama. Ahli sama kalau dipanggil Jibril semuanya patuh. Semuanya menjawab lebbaik. Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Allah cinta kepada hambanya fulan, cintailah dia. Maka fayuhibbu ahli sama, penghuni langit semuanya cinta kepada hamba tersebut. Thumma yudha' lahul gobul fil ard. Allah Ta'ala berikan bagi dia gobul di muka bumi. Gobul, penerimaan di muka bumi. Diberikan gobul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia mau, apa dia harap, dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakar al-Habib Tahir
bin Husain bin Tahir, itu beliau bilang di antara para wali-walinya Allah yang kalau nunjuk ke gunung suruh geser, itu gunung bakalan bergerak bergeser. Ini lagi cerita sama murid-muridnya, lagi duduk di antara para wali Allah di zaman kita yang kalau nunjuk ke gunung, tuh gunung suruh geser, dia bakal bergerak geser. Dia lagi contohin gitu, tahu-tahu gunung di depannya bergerak bergeser. Bilang la innama adrib lahum mathal. Habib Tahir bilang, saya cuma ngasih contoh kepada murid-murid saya. Balik lagi tuh gunung ke tempatnya. Subhanallah. Sayyidina Gobul, hatta perintah dia dipatuhi oleh gunung, dipatuhi oleh makhluk-makhluknya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, di Madinah terjadi gempa bumi keras, baru mau gempa bergerak begitu, Sayyidina Umar langsung memukul bumi dengan tongkatnya. Ihdai ala ma'adil, diam, jangan bergerak. Berani kamu bergerak, emang saya nggak adil di dalam memimpin, kata Sayyidina Umar. Itu bumi langsung diam, nggak jadi gempa. Subhanallah. Api muncul mendekat ke arah Madinah dari sebuah bukit, dari sebuah gunung. Sebab dulu Madinah tuh dikelilingin oleh apa namanya, pegunungan berapi. Pegunungan berapi. Api muncul dari gas atau dari apa, subhanallah, mendekat ke perumahan penduduk. Maka Sayyidina Umar itu ulurkan tongkatnya ke arah api tersebut, itu api mundur padam. Takut, subhanallah. Itu bahkan salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Safinah maula Rasulullah. Safinah yang menjadi pelayan, yang khadim, yang khidmat kepada Nabi Muhammad. Nabi tugaskan beliau untuk pergi ke Yaman, bawa surat dari Nabi Muhammad. Naik kapal, naik perahu. Tahu-tahu kapalnya terkena ombak, karam, hingga Safinah ini terhempas ke sebuah pantai, ya, dan tersesat di situ. Nggak tahu jalan. Dia cari jalan keluar, dia selamat. Tahu-tahu masuk ke hutan, itu di situ dihadang oleh seekor singa yang besar, yang kelaparan. Safinah bersama teman-temannya itu. Maka Safinah dengan pedenya dia menghampiri singa tersebut dan berkata, "Assalamu alayka ya Abul Harith." Itu panggilannya singa. Salam atasmu wahai bapak singa. Ya. Terus dia cerita, "Nahnu min ashabi Rasulillah." Kami ini sahabatnya Rasulullah. Arsalana Rasulullah ilal Yaman lihamli risalatih. Kita diutus ke Yaman untuk bawa surat ini. Terus kami naik kapal, kapal kami karam, pecah, hingga kami terdampar di sini dan kami tersesat, nggak tahu jalan. Nah, tolong sekarang tunjukkan kepada kami jalan ke perkampungan hingga kami tahu arah untuk menuju ke Yaman, melanjutkan perjalanan kami. Maka itu singa yang kelaparan, ya, apa yang dia lakukan? Dia memberikan isyarat, ya, sambil menggeser-geserkan bahunya, menempelkan bahunya ke Safinah, sahabatnya Rasulullah. Rupanya minta diikutin, ngikut di belakang singa itu, sampai tiba di perkampungan. Ketika tiba di perkampungan, ya, saat berpisah singa itu mengaum. Rupanya dia ngasih salam, mengaum sebagai salam perpisahan. Subhanallah. Itu dalam riwayat, dalam sebuah athar disebutkan, man ata'allah ata'ahullah. Yang taat kepada Allah, Allah turutin apa yang dia mau. Man khafallah khafahu kullu syai'. Yang takut kepada Allah, dibikin segala sesuatu takut kepada hamba tersebut. Subhanallah. Nabi Muhammad Sayyidul Akwan, pemimpin dari semua makhluk. Semua makhluk kenal kepada Rasulullah, kecuali orang-orang yang bandel, yang ngebandel dari kaum manusia dan kaum jin. Lain daripada mereka, semuanya tahu kalau ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singa, macan, semuanya tahu. Itu Nabi Muhammad sekali bersama sahabat dalam sebuah perjalanan. Tahu-tahu di dalam perjalanan tersebut, itu yang di depan, Nabi itu kalau jalan
nggak selalu di depan, kadang tengah, kadang di belakang. Saat mereka melakukan perjalanan, tahu-tahu yang di depan stop, berhenti. Ada apa ini? Nabi mendekat, kenapa kalian nggak bisa jalan? Ada singa lagi tiduran di tengah jalan. Siapa yang berani ngusir? Maka Nabi Muhammad mendekat, memberi salam. Assalamualaikum ya Abul Harith, wahai bapak singa, salam atasmu. Maha kada tanam wastatari, nggak begini caranya kamu tidur di tengah jalan, menakutin hamba-hamba Allah yang pada mau lewat di sini. Tidur sono pinggiran dikit, jangan di tengah jalan. Begitu kita mau lewat, akhirnya itu singa pindah, dia mengangguk-angguk, dia menyingkir. Terus Rasulullah bilang, la yusallat ala ibni Adam illa ma khafah, law lam yakhaf ibnu Adam illallah ma sallatallah alaihi syai'. Tidaklah dikirim gangguan ke anak Adam kecuali hal-hal yang dia takutin. Allah nggak ngirim sesuatu yang membuat anak Adam itu terganggu kecuali yang dikhawatirkan oleh anak Adam tersebut. Seandainya anak Adam nggak takut kecuali hanya kepada Allah, maka nggak bakal ada gangguan yang dikirim kepada dia. Andai dia nggak takut kecuali hanya kepada Allah, maka nggak bakalan ada gangguan yang datang, yang dikirim kepada dia sebagai ujian. Subhanallah. Nah karenanya itu, takutlah kepada Allah. Dibikin segala sesuatu takut kepada kita. Itu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam kitab Miftahus Sarair Kanzud Dakhair, itu beliau bilang bahwasanya ada satu orang kaum arifin jalan di perjalanan seperti kisah Safinah tadi, terus mereka tersesat, terdampar di sebuah tempat hingga dihadang oleh singa. Semuanya pada ketakutan dihadang singa. Maka ini orang soleh, satu orang arifin ini, satu orang soleh malah menghampiri singa tersebut, memberi salam, dipegang telinganya tuh singa. Dia bilang, tunjukkan kami jalan ke perkampungan. Dia ajak ke perkampungan, terus tuh singa jalan. Itu teman-temannya yang jalan sama dia heran, kok bisa kamu tidak takut kepada singa? Singa di tangan kamu seperti kucing, kok bisa? Maka dijawab oleh beliau, jawaban yang penuh hikmah. Antum as-salahtumul zahir fakhiftumul asad, wa nahnu aslahnal batin fakhafanal asad. Kalian, prioritas kalian cuma membangun materi, membangun yang zahir, membangun hal-hal duniawi saja, sehingga jadilah kalian budak yang takut kepada singa dan takut kepada macam-macam. Tapi kami fokus untuk membangun batin kita, hati kita, hingga karena hati kita udah makmur, dibikin singa yang takut kepada kita. Orang kalau udah nggak takut sama Allah Ta'ala, ntar takut singa, takut macan, takut anjing, takut kucing, takut nyamuk, takut air, takut api, takut sama goyangan bumi, takut sama pesawat terbang, takut sama lalat, takut sama macam-macam. Virus corona yang nggak kelihatan ya juga kita takut. Begitu, emang kita manusia lemah. La ilaha illallah. Nah karenanya itu, ayo waspada, keberhati-hatian harus. Tapi tempat berharap dan takut yang ada di dalam hati kita tuh, itu tempat yang sakral. Peruntukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspada iya, hati-hati iya, jaga-jaga iya, khudhu hidrakum, ambil kewaspadaanmu dari segala hal. Tapi takut cuma buat Allah. Berharap, obsesi untuk Allah. Jangan obsesi sama harta, jangan obsesi sama tahta, jangan obsesi sama kedudukan. Begitu, fokus untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempat yang paling berharga. Hatta sampai berita-berita yang ada di mana namanya, yang ada di masyarakat, yang ada di medsos, yang ada di dunia ini, berpalinglah dari itu semuanya. Nah, jadikan tuh kita nih beraksinya, bangkit simpati kita, dan tempat yang suci di hati kita ini jangan buat berita-berita yang ada di medsos. Jadikan itu untuk Quran,
Bereaksinya ketika dibacakan Al-Quran, bereaksinya ketika baca hadisnya Nabi Muhammad, bereaksinya ketika sujud. Begitu. Jangan cuma buat berita, jangan cuma buat medsos, buat pesan ini, pesan itu, wah bereaksi. Baik itu kemarahan, kesedihan dan lain sebagainya. Jangan. Itu hati kita itu tempat yang sakral, yang suci, peruntukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah taala bilang, la yas'uni ardi wala samai, langit dan bumi enggak muat untuk Allah. Walakin yas'uni qalbu 'abdi al-mu'min. Tapi yang bisa menampung Allah hambanya Allah yang mukmin, nah itu bisa menampung Allah Subhanahu wa taala, bukan menampung fisik di sini. Menampung cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang al-qalb baitur rabb. Hati itu rumahnya Allah. Nah, rumah kita nggak mau ada kotoran, nggak mau ada sampah. Nah, bagaimana? Ini hati rumahnya Allah. Hati rumahnya Allah. Jangan dikotorin dengan rasa dengki, jangan dikotori dengan rasa iri, jangan dikotorin tuh rumahnya Allah Ta'ala dengan hasud, dengan kebencian, dengan riya, dengan ujub, dengan sombong, dengan takabur. Orang sombong ya nggak bakal mencium aroma kewalian. Haram untuk masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Dengki kepada sesama, bagaimana? Benci kepada sesama, terus dia mimpi pengen mendapatkan kewalian yang tinggi, pengen masuk surganya Allah Ta'ala, dan dia dengki, benci kepada sesama manusia. Bersihin hati kita, jangan saling membenci, apalagi benci dengan mengatasnamakan Tuhan. Aduh, begitu. Udah benci, ya sadar, ya saya salah. Nih kagak, udah benci dia cari pembenaran, saya bencinya atas nama Tuhan. Tuhan yang nyuruh. Nah, Allah Ta'ala nyuruh kita untuk saling mengasihi, saling mencintai. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Jadilah kita hamba yang penyayang, yang saling mengasihi satu sama lain. Ya, bangun malam, ya, bersihkan hati kita. Kita ini malam mengenang haul daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mendapatkan kewalian tersebut, kebersihan hatinya. Itu modal utama, hati yang bersih. Sangka baik kepada semua orang. Sangka baik kepada semua orang. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani ini terakhir nih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada bersama temannya dua waktu dulu belajar nuntut ilmu. Mereka ini 3 orang. Tahu-tahu mereka mendengar ada orang yang disebut wali. Ayo deh kita datang, kita ziarah. Adapun satu tuh, yang satu ziarah niatnya satu. Saya mau ngetes dengan pertanyaan, saya mau mengetes, katanya nih wali, coba saya tes. Wali itu harus berilmu, saya mau tes dengan pertanyaan. Dia udah siapin pertanyaan. Adapun yang satu lagi, dia kesana, ya nggak pakai niat, kesananya nggak pakai niat. Katanya wali, ya udah saya mau lihat aja benar apa enggak wali, nggak pakai niat, nggak ada prasangka baik. Masa iya sih, mau tahu aja, masa yang gini wali. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani, datang ke sana husnudzan, sangka baik, ada minal aulia, saya mau ngambil berkah, mau minta doa kepada dia, mau ngambil berkah dengan husnudzan, dengan sangka baik. Jalan, ketika mereka bertiga sampai nunggu, maka itu orang wali soleh tersebut keluar dari rumahnya. Begitu keluar, langsung dia bilang, kamu datang ke sini ya bukan mau mencari wali, tapi kamu mau ngetes. Kamu punya pertanyaan ini dan ini dan ini, jawabannya ini. Begitu. Terus orang macam kamu, saya lihat akhir hayatnya kamu nggak meninggal dunia melainkan di luar Islam. Tuh. Adapun kamu orang yang kedua, datang ke sini nggak ada sangka baiknya, meragukan, dan kamu cuma nggak pasang niat apa-apa, begitu cuma fudul, penasaran, katanya wali, masa iya sih, begitu. Dan saya lihat kamu tenggelam dalam dunia sampai ke kuping kamu. Adapun engkau ya Abdul Qadir, engkau datang ke sini dengan sangka baik, dengan husnudzan, begitu. Dan saya melihat bahwasanya kamu akan mencapai kewalian hingga telapak kakimu di atas pundak semua wali. Telapak kakimu di atas pundak semua para wali-wali. Artinya kau menjadi pemimpin para wali-wali di masamu. Dan betul, orang yang pertama itu
Rupanya dia ada jatuh cinta kepada seorang wanita yang beragama Nasrani. Dia tadinya ulama besar. Akhirnya hatinya kecantol cinta kepada seorang wanita beragama Nasrani. Kemudian wanita itu bilang, saya nggak mau menyambut cinta kamu kecuali kalau kamu ikut agama saya. Betul, murtad, meninggal dalam keadaan murtad. Yang satu lagi hidup bergelimang dunia sampai nggak ada waktu buat ibadat. Betul, meninggalnya dalam keadaan tenggelam dalam dunianya dia, khalas, nggak kepikiran akhirat. Adapun Syekh Abdul Qadir Jailani, gadami ala ra's kulli wali, telapak kakiku berada di atas kepala semua para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mencapai kewalian yang tertinggi. Radhiyallahu anhu ardah nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi asrarih fid dharain amin. Nah, karenanya itu husnudzan, sangka baik. Anggap tiap orang yang kita temuin wali. Terus juga jangan suka ngomentarin orang. Ente komentar kepada orang, nggak tahu yang ente komentarin wali min auliyaillah. Seandainya kita mencaci, memaki, ngomentarin salah seorang wali min auliyaillah, ngomentarin, mencaci, ngomongin, gosipin muslim biasa aja, sial, apes. Bagaimana halnya kalau yang dikomentarin atau yang dicaci, atau yang dimaki, atau yang dimusuhin, tanpa disadari, nggak tahunya dia seorang wali di sisi Allah Subhanahu wa taala, 1000 kali sial. 1000 kali sial. Orang yang macam begini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Dalam hadis qudsi, yang memusuhi salah seorang waliku, aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Sallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Ini kita ingatkan sebab nih zaman sekarang zamannya komentar. Semua orang pengen komentarin orang. Pengen komentarin orang, pengen ngatain orang, udah nggak tahu. Paling aman, jaga mulut kita. Jangan komentarin siapapun, pihak manapun, diem. Ente tahu jalannya Nabi depan mata, ente ikutin. Cacian, makian, gosip, provokasi, ngomongin orang, bukan jalannya Nabi Muhammad, jalannya iblis. Nggak ada agama manapun yang membenarkan, nggak ada wali manapun yang ngebolehin, nggak ada. Nggak ada nabi manapun yang ngebolehin gosip, cacian, makian, nggak ada. Jangan ngomongin orang, jangan ngomentarin orang. Ketika Allah Ta'ala selamatkan tangan kita dari darah yang haram, jaga jangan kita lumurin mulut kita dengan darahnya mereka. Jaga tangan, jaga mulut, menjauh dari semua konflik, tetap istiqamah. Ya, orang tuh kalau udah terlibat di dalam kata-kata yang kotor, hati yang kotor, prasangka yang kotor, pikiran yang kotor, bagaimana dia bakal mencium aroma kewalian? Terharamkan. Hatta nggak merasakan manisnya ibadat. Sholat nggak ada manisnya, puasa nggak ada manisnya, tahajud nggak ada manisnya, mahrum, terharamkan dari semua kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nggak haramkan kita anugerahnya yang luhur akibat dosa-dosa kita, dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, dianugerahkan kita istiqamah, dianugerahkan kita manisnya ibadat, manisnya ketaatan, dijaga insya Allah negeri kita, lingkungan kita, wilayah kita dari bala, dari musibah, dari keburukan, berkat para awliya wa salihin. Laulahumu bainal anam ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifu razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Allahumma adim ni'amak alaina, Allahumma adim rayat dinil qawim fi jamil aghtar manshurah ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah aslihil qulub wal qawalib wal dhawahir wal bawatin ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma idza tawaffaytana tawaffana muslimin mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.